Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat seiman pena emas kehidupan, dalam video kali ini kita akan mempelajari sejarah serta ajaran tasawuf dari salah satu tokoh sufi dunia, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, di mana pokok ajarannya adalah Al-Fana, Al-Baqo, dan Ittihad. Silahkan simak videonya dengan seksama, supaya tidak salah dalam memahaminya. Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam, bagian timur Laut Persia tahun 188 Hijriah sampai 261 Hijriah, atau 874 sampai 947 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya ia dipanggil Taifur. Kakeknya bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, konon kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya berkata bahwa ketika dalam perutnya, Abu Yazid akan memberontak sehingga ibunya muntah kalau menyantap makanan yang diragukan kehalalannya. Sewaktu menginjak usia remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada orang tuanya. Suatu kali gurunya menerangkan suatu ayat dari surat Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia kemudian berhenti belajar dan pulang untuk menemui ibunya. Sikapnya ini menggambarkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi setiap panggilan Allah. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memerlukan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Ia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Hanya saja ajaran sufi Abu Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam perjalanan kehidupan zuhud, selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya dengan tidur, makan, dan minum yang sedikit sekali. Abu Yazid hidup dalam keluarga yang taat beragama, ibunya seorang yang taat dan zahidah. Dua saudaranya Ali dan Adam termasuk sufi meskipun tidak terkenal sebagaimana Abu Yazid. Abu Yazid dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Sejak kecil kehidupannya sudah dikenal saleh. Ibunya secara teratur mengirimnya ke masjid untuk belajar ilmu-ilmu agama. Setelah besar ia melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah. Ia belajar agama menurut mazhab Hanafi. Setelah itu, ia memperoleh pelajaran ilmu tauhid. Namun pada akhirnya kehidupannya berubah dan memasuki dunia tasawuf. Abu Yazid adalah orang yang pertama yang mempopulerkan sebutan Al-Fana dan Al-Baqo dalam tasawuf. Ia adalah syekh yang paling tinggi makom dan kemuliaannya. Ia sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ia diakui salah satu sufi terbesar karena ia menggabungkan penolakan kesenangan dunia yang ketat dan kepatuhan pada iter agama dengan gaya intelektual yang luar biasa. Abu Yazid pernah berkata, "Kalau kamu lihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat yang besar-besar, walaupun ia sanggup terbang ke udara, maka janganlah kamu tertipu sebelum kamu lihat bagaimana ia mengikuti suruhan, dan menghentikan, dan menjaga batas-batas syariat." Dalam perkataan ini jelaslah bahwa tasawuf beliau tidak keluar daripada garis-garis syara, tetapi selain dari perkataan yang jelas dan terang itu, terdapat kata-kata beliau yang ganjil-ganjil dan mempunyai pengertian yang dalam. Dari mulut beliau seringkali memberikan ucapan-ucapan yang berisikan kepercayaan bahwa hamba dan Tuhan sewaktu-waktu dapat berpadu dan bersatu. Inilah yang dinamakan mazhab hulul atau perpaduan. Abu Yazid meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah atau 947 Masehi, jadi beliau meninggal dunia di usia 73 tahun dan dimakamkan di Bustam, dan makamnya masih ada sampai sekarang. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah Fana dan Baqo.
Secara harfiah fana berarti meninggal dan musnah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang artinya kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Sedangkan dari segi bahasa kata, fana berasal dari kata bahasa Arab yakni faniya yafna yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Dalam hal ini, Abu Bakar Al-Kalabazi mendefinisikannya, hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya, dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Sedangkan dalam Sufism and Syariah kata fana berarti, to die and disappear, mati dan menghilang. Al-fana juga berarti memutuskan hubungan selain Allah, dan mengkhususkan untuk Allah dan bersatu dengannya. Adapun arti fana menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Pendapat lain, fana berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan, dapat pula berarti hilangnya sifat-sifat yang tercela. Selain itu Mustafa Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fana adalah lenyapnya indrawi atau kebasyariahan, yakni sifat manusia yang suka pada syahwat dan hawa nafsu. Orang yang telah diliputi hakikat ketuhanan, sehingga tiada lagi melihat daripada alam wujud ini, maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta atau dari alam makhluk. Sedangkan Abdurrauf Singkel mengungkapkan tentang fana, dan ini menurut istilah para sufi adalah berarti hilang dan lenyap, sedangkan lawan katanya adalah bako, dan lebih jelasnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jawahir, fana adalah kemampuan seorang hamba memandang bahwa Allah Ta'ala berada pada segala sesuatu. Dalam menjelaskan pengertian fana, Al-Qushairi menulis, fananya seseorang dari dirinya dan dari makhluk lain terjadi dengan hilangnya kesadaran tentang dirinya dan makhluk lain. Sebenarnya dirinya tetap ada, demikian pula makhluk lain, tetapi ia tak sadar lagi pada diri mereka dan pada dirinya. Kesadaran sufi tentang dirinya dan makhluk lain lenyap dan pergi ke dalam diri Tuhan, dan terjadilah itihad. Dengan demikian fana, bagi seorang sufi adalah mengharapkan kematian itera. Maksudnya adalah mematikan diri dari pengaruh dunia. Sehingga yang tersisa hidup di dalam dirinya hanyalah Tuhan semesta. Jadi seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan, bila terlebih dahulu ia harus menghancurkan dirinya. Selama ia masih sadar akan dirinya, ia tidak akan bersatu dengan Tuhan. Penghancuran diri tersebut senantiasa diiringi dengan bako, yang berarti, to live and survive, hidup dan terus hidup. Adapun bako, berasal dari kata bakia. Artinya dari segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan bako, biasanya digunakan dengan proposisi, bako, di, yang berarti diisi dengan sesuatu, hidup atau bersama sesuatu. Dalam Kamus Al-Kausar, bako, berarti tetap, tinggal, kekal. Bisa juga berarti memaafkan segala kesalahan, sehingga yang tersisa adalah kecintaan kepadanya. Dalam tasawuf, fana dan bako, itera beriringan, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf. Apabila nampaklah nur kebakoan, maka fanalah yang tiada, dan bakolah yang kekal. Tasawuf itu ialah fana, dari dirinya, dan bako, dengan Tuhannya, karena hati mereka bersama Allah. Sebagai akibat dari fana, adalah bako. Bako, adalah kekalnya sifat-sifat terpuji, dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena lenyapnya fana, sifat-sifat basyariah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Pencapaian Abu Yazid ke tahap fana, dicapai setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah, seperti tampak dalam ceritanya. Setelah Allah menyaksikan kesucian hatiku yang terdalam, aku mendengar puas darinya. Maka, diriku dicap dengan keridoannya. Engkaulah yang aku inginkan, jawabku,
Karena engkau lebih utama daripada anugerah, lebih besar daripada kemurahan, dan melalui engkau aku mendapat kepuasan dalam dirimu. Jalan menuju fana, menurut Abu Yazid dikisahkan dalam mimpinya menatap Tuhan. Ia bertanya, bagaimana caranya agar aku sampai padamu? Tuhan menjawab, tinggalkan diri, nafsu-mu dan kemarilah. Abu Yazid sendiri pernah melontarkan kata fana pada salah satu ucapannya. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana, kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Paham bako tidak dapat dipisahkan dengan paham fana, karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani bako. Dalam menerangkan kaitan antara fana dan bako, Al-Qushairi menyatakan, barang siapa meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, maka ia sedang fana dari syahwatnya. Tatkala fana dari syahwatnya, ia bako dalam niat dan keikhlasan ibadah. Barang siapa yang hatinya zuhud dari kehidupan, maka ia sedang fana petik terbalik dari keinginannya, berarti pula sedang bako petik terbalik dalam ketulusan inabahnya. Tetapi fana dan bako yang sangat esensial dan penting bagi sufisme sebenarnya bukan yang satu atau yang lain, tetapi ia adalah pengalaman afektif. Dalam rangka memahami pengalaman ini, maka para sufi harus mengikuti prosedur. Dalam Qaul Al-Jamil, seorang sufi India terkemuka, Syekh Wali Allah merinci prosedur dari 3 organisasi sufi utama, yaitu Qadiriyah, Chistiyah, dan Naqsabandiyah. Mereka tegak dalam prinsip yang sama, walau berbeda dalam rincian. Berikut akan diringkaskan prosedur yang diikuti oleh Tariqat Qadiriyah. Seorang calon sufi pertama kali harus mengikuti tahap persiapan. Ia harus mempunyai iman yang benar, menjauhi perbuatan mungkar, menjauhi dosa-dosa besar atau kabir, dan menjauhi dosa-dosa kecil atau soghir sebanyak mungkin. Ia harus salat wajib dan berbagai kewajiban faraid yang diwajibkan syariah atasnya, dan menjalankan sunnah Rasul yang terpuji. Dengan demikian, sesuatu di dalam diri sufi akan fana atau hancur dan sesuatu yang lain akan bako atau tinggal. Dalam literatur tasawuf disebutkan, orang yang fana dari kejahatan akan bako tinggal ilmu dalam dirinya. Orang yang fana dari maksiat akan bako tinggal takwa dalam dirinya. Dengan demikian, yang tinggal dalam dirinya sifat-sifat yang baik. Sesuatu hilang dari diri sufi dan sesuatu yang lain akan timbul sebagai gantinya. Hilang kejahilan akan timbul ilmu. Hilang sifat buruk akan timbul sifat baik. Hilang maksiat akan timbul takwa. Itihad secara bahasa berasal dari kata itahada yattahidu, yang artinya dua benda menjadi satu, yang dalam istilah para sufi adalah satu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Yang mana tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan bako. Dalam tahapan itihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dipaparkan bahwa itihad adalah satu tingkatan ketika seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan yang menunjukkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata, "Hai aku." Dijelaskan bahwa dalam itihad yang dilihat hanya satu wujud, namun sebenarnya ada dua wujud yang berpisah satu dari yang lain. Karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud, maka dalam itihad telah hilang atau tegasnya antara sufi dan Tuhan. Dalam itihad, identitas telah hilang, identitas telah menjadi satu. Sufi yang bersangkutan, karena fana-nya tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Abdul Haq Ansari dalam bukunya menyatakan, ada dua tingkat penyatuan itihad yang biasa dibedakan, yaitu merasa bersatu dengan Tuhan, tetapi tetap menyadari perbedaan dirinya dengan Tuhan. Inilah yang disebut tingkat bersatu atau makom al-jam.
Pada tahap selanjutnya adalah kesadaran dari ketiadaan yang bersama-sama, dan mistik adalah kesadaran akan adanya Maha Zat yang sangat berbeda. Kaum Sufi memandangnya sebagai tingkat kebersatuan mutlak. Jamal al-Jam secara harfiah adalah bersatunya kebersatuan. Al-Ghazali menjelaskan kebersatuan mutlak ini sebagai berikut. Apabila makrifat mencapai pengalaman yang lebih tinggi, maka mereka akan bersaksi akan tiadanya sesuatu yang terlihat kecuali satu zat yang maha ada, al-haq. Bagi sebagian orang, ini adalah perwujudan intelektual. Tetapi bagi yang lain, ia merupakan pengalaman afektif, hal-an wa zauqan, pluralitas menghilang darinya secara bersama-sama. Mereka merasa terserap ke dalam kesatuan murni, al-fardaniyat al-mahdah, kehilangan intelektunya secara utuh, pingsan dan bingung. Mereka tidak lebih sadar akan sesuatu kecuali selain Tuhan, bahkan terhadap dirinya sendiri sekalipun baginya, tiada sesuatu yang ada kecuali Tuhan. Sebagai akibatnya mereka dalam keadaan kehilangan pikiran sadar, suker, yang telah meniadakan kemampuannya untuk mengendalikan nalar. Salah satu dari mereka berkata, "Aku adalah Tuhan," sedang yang lain menyatakan, "Sucikanlah aku, lihatlah betapa agungnya aku," sedang yang ketiga berkata, "Tiada sesuatu di balik jubah ini kecuali Tuhan." Apabila pengalaman mistik ini mendera, biasanya disebut ketiadaan fana, atau bahkan ketiadaan dari ketiadaan fana, al-fana. Baginya ia menjadi tidak sadar akan dirinya dan tidak sadar akan kesadarannya, fana, karena ia tidak sadar akan dirinya dalam keadaan demikian atau kelupaannya akan diri. Apabila ia sadar akan kelupaannya, berarti ia mulai menyadari dirinya sendiri. Keadaan ini disebut sebagai penyatuan itihad, tetapi tentu saja dalam bahasa kiasan, majas, dan dalam bahasa kenyataan, al-hakikah berarti pengakuan akan keesaan tauhid. Ketika sampai ke ambang pintu itihad dari Sufi, keluar ungkapan-ungkapan ganjil yang dalam istilah Sufi disebut syatahat, ucapan teopatis. Dengan fana, Nya Abu Yazid meninggalkan dirinya dan pergi ke hadirat Tuhan. Bahwa ia telah berada dekat pada Tuhan dapat dilihat dari syatahat yang diucapkannya. Ucapan-ucapan yang demikian belum pernah didengar dari Sufi sebelum Abu Yazid, umpamanya, "Aku tidak heran terhadap cintaku padamu karena aku hanyalah hamba yang hina, tetapi aku heran terhadap cintamu padaku, karena engkau adalah Raja Maha Kuasa." Tatkala berada dalam tahapan itihad, Abu Yazid berkata, "Tuhan berkata, semua mereka kecuali engkau adalah makhluk. Aku pun berkata, engkau adalah aku dan aku adalah engkau." Selanjutnya Abu Yazid berkata lagi, "Konversasi pun terputus, kata menjadi satu, bahkan seluruhnya menjadi satu." Ia pun berkata, "Hai engkau," aku pun dengan perantaraannya menjawab, "Hai aku." Ia berkata, "Engkaulah yang satu, engkau adalah engkau." Aku balik menjawab, "Aku adalah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Suatu ketika seseorang melewati rumah Abu Yazid dan mengetuk pintu. Abu Yazid bertanya, "Siapa yang engkau cari?" Orang itu menjawab, "Abu Yazid." Abu Yazid berkata, "Pergilah, di rumah ini tidak ada, kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi." Dialog antara Abu Yazid dengan Tuhan ini menggambarkan bahwa ia dekat sekali dengan Tuhan. Godaan Tuhan untuk mengalihkan perhatian Abu Yazid ke makhluknya ditolak Abu Yazid. Ia tetap meminta bersatu dengan Tuhan. Ini kelihatan dari kata-katanya, "Hiasilah aku dengan keesaanmu." Permintaan Abu Yazid dikabulkan Tuhan dan terjadilah persatuan. Sebagaimana terungkap dari kata-kata berikut ini, "Abu Yazid, semuanya kecuali engkau adalah makhlukku. Aku pun berkata, aku adalah engkau, engkau adalah aku, dan aku adalah engkau." Ucapan-ucapan Abu Yazid tersebut kalau diperhatikan secara sepintas memberikan kesan bahwa ia syirik kepada Allah. Karena itu di dalam sejarah ada Sufi yang ditangkap dan dipenjarakan karena ucapannya membingungkan golongan awam. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Abu Yazid adalah bukan berarti bahwa Abu Yazid sebagai Tuhan, akan tetapi kata-kata itu adalah suara Tuhan yang disalurkan melalui lidah Abu Yazid yang sedang dalam keadaan fanaan nafs. Abu Yazid tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan seperti Firaun.
Proses itihad di sisi Abu Yazid adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat Allah, bukan melalui reinkarnasi, sirnanya segala sesuatu dari kesadaran, dan pandangannya yang disadari, dan dilihat hanya hakikat yang satu yakni Allah. Bahkan dia tidak melihat dan menyadari dirinya sendiri, karena dirinya terlebur dalam dia yang dilihat. Dari ketiga paham tersebut Abu Yazid juga telah mengajarkan kepada muridnya melalui kitab tasawuf klasik berupa Kasif al-Mahjub, Menyingkap Tabir, Tabakat as-Sufiyah, Tingkatan Sufi, Tazkirah al-Aulia, Peringatan Para Wali, Al-Luma, Yang Cemerlang, dan Ar-Risalah al-Kusyairiyah, Risalah Kusyairiyah. Dari kitab tasawuf klasik tersebut kita tahu seberapa penting peran beliau di bidang tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari seorang pencetus paham al-fana, al-baqo, dan al-ittihad adalah sebagai hamba yang dilahirkan sudah beragama Islam, dibesarkan dengan ajaran agama Islam, dihadirkan oleh lingkungan yang dibungkus dengan ajaran agama Islam. Selayaknya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh apa sebenarnya tujuan kita dilahirkan di dunia ini, terutama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beragama Islam. Apakah kita sudah belajar dan mempraktikkan apa yang telah kita pelajari? Karena sesungguhnya pembelajaran yang dapat diambil dari paham yang diberikan oleh Abu Yazid adalah, tahap pertama kita sebagai umat muslim harus bisa menyadari bahwa kita suatu saat akan fana atau hancur, lebur, dan tidak meninggalkan sisa. Namun kita juga harus yakin bahwasanya kita nanti akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam sana. Namun dalam proses mencapai kedua tahapan tersebut pastilah tidak mudah. Oleh karena itu kita harus belajar dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah mencapai dua tahapan tersebut, maka kita akan mencapai tahap al-ittihad, yaitu menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan dengan Tuhan, yaitu kita sudah bisa melaksanakan ibadah tanpa memikirkan hal yang tidak penting, tidak berguna bagi kehidupan selanjutnya. Kita akan berada pada fase di mana kehidupan di dunia adalah semu atau tidak kekal. Oleh karena itu, dengan ilmu yang benar, cara belajar yang benar, guru yang benar, dan pengamalan yang benar, niscaya kita akan mampu mencapai tahap tersebut. Demikian sejarah dari salah satu tokoh sufi atau ulama tasawuf dunia, Abu Yazid al-Bustami. Jangan lupa subscribe channel Pena Emas Kehidupan, dan simak video-video dari kami. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta ilmu bagi sobat sekalian, terutama sobat seiman yang sedang mendalami ilmu tasawuf, agar tidak salah dalam pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.